Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 teknik. Kemarin ibu sudah menyuruh kalian untuk mencatat rangkuman dari berbagai persamaan listrik dan latihan soalnya. Jadi latihan soal itu ada teman kalian yang masih mengerjakan langsung ya nak. Padahal ibu cuma menyuruh mencatat. Terus juga ya nak, ada yang masih mengirim tugas lewat forum. Jadi ibu ingetin lagi, tugas itu kalau kalian kirim ke forum, nilai kalian tidak akan terekap sama ibu. Kalau kalian kirim, ibu lihat, tapi nilai kalian tidak akan terekap karena tidak bisa ibu nilai kalau di forum. Tapi kalau di tugas kolom tugas itu kalian bisa melihat nilai kalian dan bisa ibu koreksi, bisa ibu rekap nilainya. Jadi ini kemarin ibu catat ya nak, berbagai persamaan listrik. Jadi yang pertama kalian itu belajar arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan persatuan waktu. Jadi kalau di rumah kalian itu ya nak, arus listrik itu biasanya dilihat dari meteran listrik. Kalau misalnya semakin banyak arus listrik di rumah atau semakin banyak hambatan di rumah kalian persatuan waktu, maka meteran di rumah kalian itu akan ngebut sama kayak banyu ya nak, sama kayak air ya. Kalau air PDAM itu sama B. Kalau misalnya kalian pakai mesin, misalnya tambahan mesin, dia lebih cepat ngalirnya dibanding sama yang tidak pakai mesin gitu ya. Itu muatan persatuan waktu. Muatan itu satuannya itu kolom nak, tapi kalau di soal bisa jadi elektron. Jadi satu elektron itu adalah 1,602 kali 10 minus 19 kulum. Jadi rubah dulu kalau misalnya ada satuannya seperti itu ya. Kalau rapat arus mano? Rapat arus tuh maksudnya tuh kerapatan arus itu. Kerapatan arus, misal arus di dalam suatu rangkaian, misal hambatannya itu 5 ohm jadi disusun seri ya. Nah kan arusnya itu kan harus sama. V itu sama dengan I kali R, harus sama sejajar gitu ya. Jadi arusnya itu harus sama dengan 10 ohm itu. Kalau lebih dari 10 ohm berarti arusnya tidak sejajar. Nah kerapatan itu siapa mana ya, rapet. Misalnya kalian ada kabel ya, kabel ini. Di kabel ini kan ada muatan-muatan elektron, proton. Nah dia rapet nih, itu namanya kerapatan arus. Dia ngalirnya juga rapet. Itu rapat itu ya. Itu namanya kerapatan arus. Rapat arus itu, kerapatan arus itu disingkat dengan J. Rumusnya itu adalah arus dibagi sama luas penampangnya. Kuat arus itu A, luas penampang itu meter pangkat 2. Sekarang tahanan kawat. Jadi di kabel, jadi kita ini belum bisa praktek ya. Sebenarnya ibu tuh pengen kalian tuh buka kabel dulu, kita buka baterai dulu ya. Nak cari apa dia isi dalam kabel ini. Mungkin ada teman-teman yang lah biasa bantu orang tuanya untuk membenahi arus listrik di rumah. Misalnya dimakan tikus kabel ini. Nah, dibeneri bisa cek itu. Tapi ada yang enggak pernah ya megang-megang cek itu. Nah, ibu jingok siapa bae yang bisa, siapa yang enggak bisa cek itu ya. Nah, tahanan kawat di kabel itu ada namanya kawat ya, tembaga. Itu ada tahanannya. Tahanan itu sama dengan hambatannya, R. R itu adalah rho itu tahanan jenis, L itu adalah panjang kawatnya, dan Q itu adalah penampang kawat. Nah, di sini Q itu penampang kawat ya, nak. Kalau di pucuk tadi A itu penampang kawat. Yang terakhir tegangan listrik. Tegangan listrik itu sama dengan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, ohm si ohm ya. Kalau ditanya I berarti pakai segitiga, ajaib. V-nya di pucuk, I-nya di bawah, R-nya di bawah. Kalau ditanya I tetap I berarti V per R. Kalau ditanya R berarti kalau ditanya R tetap R berarti V per I, ya. V itu adalah tegangan listrik, I itu adalah arus listrik, dan R adalah hambatan listrik atau tahanan listrik. Tahanan biasanya disebut tuh kalau di perkapalan itu namanya tahanan, tapi kalau di sebenarnya sama baik, tahanan sama hambatan sama baik, sebenarnya sama baik. Jadi ini latihannya yang kemarin kita catat, yang kalian catat.
Hari ini kita akan jelaskan, ibu akan menjawab ini, ibu yang menjawab ya, bukan kalian. Jadi minggu depan ibu akan kasih contoh baru, kasih latihan. Hari ini kalian lihat dulu be videonya, tidak usahlah buat apa-apa. Ini disalin baik kage, jawabannya disalin, dipoto, kirim ke ibu, cuma cek itu be, ya, tidak susah tidak. Jadi yang pertama, jika arus listrik 3 ampere mengalir pada rangkaian selama 120 mili detik. Yang diketahui, terus dulu diketahui ya, nomor 1. Dia punya arus, berarti I-nya 3 ampere. Terus dia punya mengalir pada hambatan selama, berarti T-nya 120 mili detik. Kalau nak dirubah boleh, tak dirubah juga tidak apa-apa. Yang ditanya, hitung jumlah muatan listrik yang dipindahkan, berarti yang ditanya Q-nya muatannya berapa. Kan rumus I tadi Q per T. Kalau kalian bingung pakai segitiga ajaib. Nah, jadi Q-nya di pucuk, T-nya di bawah, I-nya di bawah. Kalau ditanya Q, berarti ini kan. Q itu adalah I kali T. I-nya 3, T-nya 120. 123 kali 120, 360. Satuannya kulum. Ya. Nomor 2. Gampang kan? Nomor 2. Pada suatu penghantar mengalir muatan listrik sebanyak 60 kolom. Berarti yang ditanya, salah. Diknya. Q-nya 160 kolom. Waktunya 0,5 menit. Nah, menitnya rubah dulu jadi detik. Kalau mili detik tadi tidak apa-apa lah, tidak dirubah. 0,5 menit berarti 1 menit itu 60 detik kali ke 60. Setengah kali 60, 30 detik. Ya, 30 detik. Sekarang yang ditanya I-nya berapa? Q per T. Q-nya 60 per 30 berarti 2 ampere. Dapat. Gampang nih. Nomor 3. Sebuah penghantar sepanjang 15,4 meter dengan diameter 14 mm memiliki hambatan sebesar 1,58 kali 10 minus 3 ohm. Hitunglah hambatan jenis penghantar itu. Berarti yang ditanya, yang diketahui ya. Dia punya penghantar sepanjang 15,4 berarti dia diketahuinya L. Pakai rumus ini ya nak. Nih, tahanan kawat. Dia pakai rumus tahanan kawat. L-nya 15,4 meter. Terus diameternya 14 mm. Rubah dulu milimeter jadi sentimeter. Jadi sentimeter. Jadi meter. Ki Haji Daud makan daging cumi mentah. Ki Haji Daud makan daging cumi mentah. Berarti dari mili ke meter dibagi 1000. Bagi 1000. Atau 14 kali 10 minus 3. Satuannya meter. Ini D nak. Kalau ditanya A itu rumusnya 1/4. Setengahnya ya. A itu 1/4 pi D kuadrat. 1/4 dikali 22/7 dikali 14 10 pangkat minus 3 kuadrat nih. 1/4 22/7 14 kali 14 itu 16 45 4 16 196 kali 10 minus 3 kali 2 6 minus 6. Ini coret bisa dibagi 196 bagi 7 itu 2 14. Sisa di sini 56. 7 kali berapa 56? 7 kali 8. Berarti 1/4 kali 22 kali 8 kali 10 minus 6. Ya. 8 bagi 4 hasilnya 2. 22 kali 2 4 10 minus 6. Itu dapat A baru. Wah, baru dapat A ya nak. Sekarang yang ditanya tahanan jenisnya
hambatannya R-nya itu 1,58 kali 10 minus 3. Yang ditanya sekarang tahanan jenisnya rho-nya. Rumusnya tadi kan R itu ya. R sama dengan rho kali L per A. Berarti kali ke dulu ini A kali R sama dengan rho kali L. Kalau ditanya rho berarti rho itu A kali R per L. Nah, masuk ke galau. A-nya 44 kali 10 minus 6 dikali R-nya 1,58 kali 10 minus 3 per L-nya sekarang. L-nya 15,4 meter. Nah, ini gawe kalian, tugas kalian. Nah, benarilah, urusilah itu. Ibu taunya kayak ada jawabannya. Tinggal dikaliin Mbak ya, tinggal dikaliin, gampang. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 itu yang ditanya adalah jika diberi tegangan listrik sebesar 20 kV, maka listrik akan mengalir sebesar 50 kali 10 15 elektron selama 1 detik. Hitunglah arus listriknya sama tahanan listriknya. Berarti yang ditanya itu yang pertama adalah I-nya, I. Yang kedua adalah tahanan listriknya, R-nya. Nah, cari I mak mano? Cari I pakai rumus ini. I itu adalah Q per T. Q per T. Ini dulu dirubah nak, tapi nak. I-nya sama dengan 50 kali 10 minus pangkat 15. Oh, kita pakai kertas lain dulu. Nih. Nomor 4. Diketahui I itu adalah 50 kali 10 minus pangkat 15 ya, elektron. T-nya 1 detik. Dan V-nya 20 kilovolt. Kilovolt itu berarti 20.000 volt. Kali 1000 ya, kilo ke volt ya. Ki Haji Daud makan daging cumi mentah. Kilo ke volt berarti dikali 1000. 3 tanggo ya. Yang ditanya yang pertama, oh ini Q ya. I-nya berapa? Yang A. Yang B-nya, R-nya berapa? Nah, I itu adalah Q per T. Q-nya ada, tapi satuannya elektron. Kita rubah dulu jadi kulum. Ingat bahwa satu elektron itu adalah 1,602. 10 minus 16. 1,602 kali 10 minus 19. Kali ke dulu ini. Nah, hasilnya KG. Ini kali ke sama ini, jawabannya di sini. Dia punya duit 15, utangnya 19, berarti utangnya sisanya 4. Satuannya kulum. Dapat. Masuk ke nilai Q-nya tadi, Q ini ke sini per 1. Gampang jawabannya langsung ya. Terus yang B. Yang B itu ditanya R. Rumusnya kan V sama dengan I kali R. Kalau ditanya R berarti V per I. V-nya diketahui sudah 20.000 kilovolt per I. I-nya adalah jawaban ini tadi. Masuk ke sini. Dibagi ke hasilnya KG satuannya ohm. Nah, jadi ada 2 soal yang belum dikali-kali ke, silahkan dikerjakan. Catat di bawah latihan kemarin ya nak. Soal kemarin di bawahnya catat foto nomor 3 dan 4 saja. Nomor 3 dan 4 saja. Foto nomor 3 dan 4 saja ya. Nomor 1 dan 2 kan lah Ibu gawe. 3 dan 4 saja. Silakan dikerjakan. Kirim di kolom tugas, bukan di forum ya nak. Di kolom tugas bukan di forum. Kalau di forum tidak bisa Ibu nilai. Oke. Ya, itu saja. Silakan kalau misalnya masih mau bertanya. Kalau menurut Ibu tidak perlu bertanya lagi karena sudah ada galau, itu tinggal dikali-kaliin Mbak ya. Gampang itu. Ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.